nggak sih kita bahwa induksi itu bisa diterapkan gitu ya, tidak hanya untuk membuktikan proposisi yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif saja gitu ya, tetapi kemudian ini bisa dipakai untuk menyangkut himpunan objek yang lebih umum gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya kemudian kita punya satu bentuk induksi yang diperumum gitu ya, yang disebut dengan bentuk induksi secara umum ini. Nah, ini berarti mengeneralisir kondisi induksi umum yang telah kita telah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, untuk melihat bentuk induksi secara umum ini tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa objek itu harus terurut gitu ya, dan kemudian objek itu harus memiliki elemen terkecil. Nah, yang berhubungan dengan prinsip ini ya tentunya well ordering principle. Maka kita akan melihat gitu ya prinsip tentang well ordering principle untuk relasi biner kurang. Jadi misalnya kita punya relasi biner kurang pada himpunan R dikatakan terurut dengan baik jika yang pertama adalah diketahui X, Y, Z elemen R gitu ya. X kurang Y dan Y kurang Z gitu ya. Jika X kurang Y dan Y kurang Z, maka X lebih kecil dari Z. Ini disebut dengan sifat transitif. Nah, selanjutnya diketahui X, Y elemen R, maka X kurang dari Y atau Y kurang dari X atau X sama dengan Y. Jadi kalau misalnya ada dua elemen di R gitu ya, kemungkinannya hanya satu di antara ketiga ini gitu ya. Bisa jadi X itu kurang dari Y, bisa jadi Y itu kurang dari X, atau X itu sama dengan Y, yang disebut dengan sifat trikotomi. Nah, yang ketiga, jika A himpunan bagian tak kosong dari R, terdapat elemen X elemen A sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y elemen A ya. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tak kosong di R memuat elemen terkecil gitu ya. Jadi memenuhi tiga sifat ini, sifat transitif, sifat trikotomi, dan juga sifat yang ketiga, yaitu memiliki elemen terkecil. Jadi kalau kita mempunyai himpunan bagian dari R, misalnya kita punya R gitu ya, seperti itu, kita punya R dan ada himpunan bagian dari R yaitu A, ini A-nya himpunan bagian tak kosong tentunya. Kalau himpunan bagian tak kosong pasti punya elemen-elemen gitu ya. Maka kalau terdapat misalnya kita punya elemen X di A gitu ya, maka kalau X itu disebut X itu terdapat elemen di A, sehingga X itu lebih kecil sama dengan Y untuk setiap Y elemen di A gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap Y elemen di A itu jadi terdapat gitu ya X elemen di A gitu ya, sedemikian sehingga X itu lebih kecil sama dengan Y gitu ya, untuk setiap Y itu elemen A gitu ya. Jadi artinya si X ini adalah elemen terkecil tentunya di A gitu ya. Nah, ini tiga prinsip ini harus dipenuhi ketika kemudian kita ingin memperumum prinsip induksi matematika itu. Nah, misalnya contoh, kalau di bilangan real itu memenuhi sifat yang pertama gitu ya, misalnya kita punya himpunan bilangan real itu memenuhi sifat yang pertama gitu ya, apakah dia terurut dengan baik tidak gitu ya di bilangan real itu. Di sifat transitif mungkin memenuhi ya, kalau misalnya ada tiga bilangan real, X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z ya. Terus sifat kedua juga memenuhi gitu ya, diketahui X, Y elemen R, maka X itu pasti lebih kecil atau Y itu lebih kecil dari X gitu ya, atau X sama dengan Y. Tapi untuk himpunan bilangan real itu tidak memenuhi sifat yang ketiga. Kenapa? Gitu ya. Karena jika A himpunan bagian tak kosong dari R, terdapat X elemen A sedemikian sehingga X lebih kecil sama dengan Y untuk semua Y sama elemen A. Karena misalnya kita ambillah gitu ya himpunan bagian dari bilangan real, misalnya himpunan bagian dari bilangan real itu misalnya B misalnya gitu ya. Misalnya B itu adalah X elemen bilangan real di mana X-nya lebih besar dari 1
ya, seperti itu. X-nya lebih besar dari 1. Maka kemudian dia tidak memiliki elemen terkecil ya, gitu ya. Himpunan ini tidak mempunyai elemen terkecil, gitu ya. Tidak mempunyai elemen terkecil. Kenapa tidak mempunyai elemen terkecil? Karena di di himpunan ini itu ya, untuk X lebih besar, untuk lebih besar dari 1 itu berarti dia memiliki himpunan lebih besar dari 1, tidak punya elemen 1, bukan elemen terkecilnya, gitu ya. Terus kemudian 1,1 bukan elemen terkecil, 1,1, jadi ada banyak gitu ya bilangan real di antara misalnya 1 dan 2 sendiri gitu ya, itu sangat banyak, sehingga dia bilangan real itu tidak memiliki elemen terkecil gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau bilangan bulat itu memenuhi prinsip well ordering principle ini gitu ya. Kalau bilangan bulat kan prinsip 1 terpenuhi, prinsip 2 terpenuhi, prinsip 3 juga pasti terpenuhi gitu ya, seperti itu. Ini salah satu prinsip well ordering principle. Terus kemudian bentuk secara induksi secara umum bisa kita gambarkan, misalkan X itu terurut baik oleh relasi biner kurang gitu ya, dan PX adalah pernyataan perihal X dari X gitu ya. PX benar untuk semua X elemen X jika memenuhi yang pertama adalah PX0 benar, yang dalam hal ini X0 adalah elemen terkecil. Yang kedua adalah jika PY benar gitu ya, Y lebih kecil dari X, untuk Y lebih kecil dari X. Jika PY benar untuk Y lebih kecil dari X, maka PX benar untuk setiap X lebih besar dari X0 di dalam X ya. Nah, sehingga PX benar untuk semua X elemen X ya. Nah, itu bentuk induksi secara umum gitu ya. Jadi ada 2 prinsip ini yang bisa kita pakai gitu ya, yaitu PX0 benar dengan X0-nya adalah elemen terkecil, dan jika PY benar untuk Y lebih kecil dari X, maka PX benar untuk setiap X lebih besar dari X0 di dalam X gitu ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa PX benar untuk semua X elemen X. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh 3, yaitu tinjau barisan bilangan yang didefinisikan sebagai berikut. Sm, N itu sama dengan 0 jika M sama dengan 0 dan N sama dengan 0. Sm, N sama dengan Sm-1, N ditambah 1 jika N sama dengan 0. Dan Sm, N itu sama dengan Sm, N-1 tambah 1 jika N itu tidak sama dengan 0. Nah, buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk pasangan tak negatif M dan N, Sm, N itu sama dengan M ditambah N. Ya, jadi contohnya misalnya berarti kalau misalnya 0,0, berarti S 0,00 ya jelas. Terus S 1,0 berarti M-nya 1 dan N-nya 0, berarti S 0,0 ya. S 0,0 berarti kan ditambah 1 ya, karena kita mengikuti pola yang ini gitu ya. Berarti S 0,0 tambah 1 ya berarti 0 tambah 1. Berarti S 10 itu adalah 1 gitu ya. Terus kemudian kalau kita misalnya punya S20 gitu ya. Misalnya S20 berarti kan M-nya 2, berarti 2 kurang 1 berarti S10 gitu ya. S10 ditambah 1 juga gitu ya. S10 itu kan 1 gitu ya. Ini sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Misalnya kita punya S0,1 gitu ya. Ini kalau N-nya nggak sama dengan 1, berarti S0,1 itu sama dengan S0,0 ya. S0 kan ini mengikuti S0, mengikuti yang ini ya, mengikuti rumus yang ketiga, berarti S0,1 itu sama dengan S0,0 gitu ya, ditambah 1 gitu ya, ditambah 1 tentunya, berarti S0,0 kan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Misalnya kita punya S2,2 gitu ya, misalnya S2,2 berarti
atau S1,2 gitu ya. S1,2 berarti S1,1 gitu ya. Berarti S1,1 karena S1,1 ditambah 1 gitu ya. Nah, S1,1-nya berapa? S1,1-nya itu sama dengan S1,0 ditambah 1. Berarti S1,0-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Seperti itu. Jadi S1,1 tambah 1 itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu ya. Jadi kita melihat secara intuisi kita bisa melihat polanya ya. Bahwa kalau SM, N itu adalah M ditambah N. Kalau ini 1,0 berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. S20 berarti 2 tambah 0 gitu ya, seperti itu. Terus kemudian hasilnya 2. Terus kemudian S11 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. S0 berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. S12 1 tambah 2 hasilnya 3 gitu ya, seperti itu. Jadi kita punya secara intuitif ini kita bisa lihat bahwa SM, N itu sama dengan M ditambah N ya. Selanjutnya lihat buktinya gitu ya. Misalkan PX adalah pernyataan yang berkaitan dengan SM, N yang didefinisikan pada soal. Yang pertama adalah basis induksi adalah X0 sama dengan 0,0 adalah elemen terkecil di dalam X, sehingga PX0 itu sama dengan S0,0. Sama dengan tentunya karena tadi kita akan membuktikan bahwa SM, N itu adalah M ditambah N gitu ya. Kita akan membuktikan SM, N itu adalah M ditambah N, maka S0,0 sama dengan 0 ditambah 0, itu sama dengan 0. Nah, hal ini bersesuaian dengan definisi bahwa S0,0 itu adalah sama dengan 0. Jadi, PX0 benar. Yang kedua adalah langkah induksi. Misalkan PY sama dengan SM aksen, N aksen, dan PX sama dengan SM, N. Andaikan SM aksen, N aksen benar untuk semua M aksen, N aksen lebih kecil dari M, N. Nah, akan dibuktikan SM, N sama dengan M ditambah N juga benar untuk semua M, N lebih besar 0,0 di X. Ya. Nah, berdasarkan definisi akan ditunjukkan bahwa SM, N gitu ya, sama dengan M ditambah N benar baik untuk N sama dengan 0 atau N tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi tadi kita sudah di definisi kita melihat bahwa SM, N itu ada 3 kasus ya. Kasus yang pertama untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 0 berarti hasilnya 0. Untuk N sama dengan 0 berarti SM-1, N. Ini untuk N-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau N-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan melihatnya SM, gitu ya, SM, N-1. Ini untuk N tidak sama dengan 0. Artinya untuk M sama dengan 0 dan N sama dengan 0 itu kan kita sudah melihatnya di basis induksi ya. Nah, di langkah induksi itu kita akan melihat untuk kasus N sama dengan 0 dan N tidak sama dengan 0. Sehingga kita akan membagi menjadi 2 kasus. Kasus yang pertama adalah jika N sama dengan 0, maka SM, N sama dengan SM-1, N ditambah 1. Ya. Karena M-1, N itu lebih kecil dari M, N, maka dari hipotesis induksi, kita melihat bahwa S-1, N itu sama dengan M-1 tambah N, gitu ya. Jadi, kita dari hipotesis induksi mengatakan bahwa SM, N itu sama dengan M tambah N, gitu ya. Maka kita kalau melihat SM-1, N berarti tinggal M-1 ditambah N, ya. Sehingga ketika kita ingin melihat SM, N artinya sama dengan SM untuk
kasusnya N sama dengan 0 ya, berarti Sm-1, N ditambah 1, gitu ya. Nah, ditambah 1 sama dengan, berarti kita tinggal melihat yang ini ya, yang kita lihat yang ini, sehingga sama dengan M-1 tambah N tambah 1, gitu ya, sehingga hasilnya adalah M tambah N itu benar, gitu ya. Untuk kasus 1 ini. Untuk kasus 2, jika N-nya nggak sama dengan 0, gitu ya, maka Sm, N itu sama dengan Sm, N-1 ditambah 1. Ini dari definisi ya, kalau N-nya nggak sama dengan 0. Nah, karena M, N-1 lebih kecil dari M, N, maka dari hipotesis induksi, Sm, N-1 adalah M ditambah N-1. Jadi ya, sehingga Sm, N sama dengan Sm, N-1 ditambah 1 sama dengan M ditambah N-1 ditambah 1 sama dengan M ditambah N. Dari kasus 1 dan kasus 2 disimpulkan bahwa Sm, N benar untuk semua M, N di X, gitu ya. Nah, kesimpulannya, karena Px0 dan Px sama dengan Sm, N benar, maka terbukti bahwa Sm, N sama dengan M ditambah N, ya. Nah, itu hasil atau kesimpulan dari soal yang tadi disajikan, gitu ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, gitu ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.